Rumah 4 petak terbakar. Akses jalan menuju SD Negeri 10 Banjarmasin rusak. Garuda Muda menyerah dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 31 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya, Denisa Alhafiza. Selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita masuk ke berita pertama, saudara. Si Jago Merah hanguskan bedakan 4 pintu di Gang Haji Harun, Kelurahan Sungai Miai, Banjarmasin, Selasa malam. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Api membesar dengan cepat dan menyebar ke sejumlah bangunan di sekitarnya. Di antaranya indekos 2 lantai yang berlokasi tepat di depan titik api mengalami kerusakan ringan di sisi depan. Sementara satu rumah di sebelahnya mengalami kerusakan sedang. Damkar dan puluhan relawan dengan sigap menuju lokasi sehingga api dapat dipadamkan sekitar 15 menit setelahnya. Kalau dibedakan ini 4 pintu, yang jiwanya itu 5 jiwa. Kalau di rumah ini 2 jiwa, kadang ada anaknya datang jadi 3. Kalau di kos tuh masih nggak tahu itu kamarnya yang... Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Novel Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2 balita di Samarinda tewas dianiaya ayah kandungnya. Sakit hati sering cekcok dengan istri jadi motif perbuatan pelaku. WU, pria berusia 25 tahun ini ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan 2 anak kandungnya yang masih balita. Peristiwa itu terjadi di Jalan Rimbawan, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Motif pelaku lantaran sakit hati kepada istrinya karena sering terlibat cekcok dan dianggap tak lagi memberi nafkah karena tak bekerja. Pelaku merencanakan membunuh kedua anaknya saat istri sedang keluar bekerja. Ya, jadi karena memang pelaku ini kurang lebih berapa bulan terakhir ini sudah tidak dalam keadaan bekerja, sudah berhenti dari salah satu perusahaan yang ada di kota Samarinda ini yang bersangkutan bekerja sebagai helper. Tapi memang karena ada waktu itu sakit, akhirnya berhenti dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kita semuanya. Pelaku merencanakan membunuh kedua anaknya saat istri sedang keluar bekerja. Akibat perbuatan tersebut, pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan perlindungan anak dengan ancaman pidana kurungan seumur hidup. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Komplotan pemeras ditangkap polisi. Pelaku yang berpura-pura jadi polisi peras korban yang pesan wanita PSK melalui aplikasi online hingga 40 juta rupiah. Komplotan pemeras yang satu di antaranya mengaku sebagai anggota polisi ini ditangkap setelah aksinya memeras korban dilaporkan. Korbannya adalah seorang pria yang mencari wanita penghibur dipesan melalui aplikasi online. Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Saat korban mendatangi wanita tadi ke penginapan, lantaran tak sesuai foto, korban lalu menolak wanita tersebut.
Dan tiba-tiba pelaku datang dan mengaku sebagai polisi. Korban diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tak memberikan sejumlah uang. Korban yang ketakutan lalu mentransfer uang 40 juta ke rekening wanita yang berperan sebagai PSK itu. Disitulah dilakukan modusnya, mengaku bahwa dari anggota polisi Polda, kemudian diambil HP-nya, dan akhirnya si korban dibawa keluar dari penginapan. Alasannya untuk dibawa ke kantor polisi, baik itu Polda ataupun Polres. Saya berminta maaf kepada institusi Kesatuan Polri karena sudah mengaku sebagai anggota Polri. Saya menyesal menyesal-nyesalnya karena telah mengaku sebagai anggota Polri. Sudah berapa kali Bang melakukan itu Bang? Baru 1 kali. Bang, pangkatnya apa Bang? Tidak pernah saya akuin, tidak pernah saya omong. Berarti nggak tahu pangkatnya polisi itu apa aja? Akibat perbuatan pelaku, para tersangka ini dijerat dengan pasal pemerasan dengan ancaman kurungan pidana maksimal 9 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Akses jalan menuju SD Negeri 10 Banjarmasin rusak. Selengkapnya sesaat lagi. Akses jalan menuju SD Negeri 10 Basirih Banjarmasin rusak parah. Karena membahayakan, para guru yang berkendara memilih berjalan kaki hingga 700 meter. Akses jalan menuju SDN 10 Basirih yang dibangun beberapa tahun lalu semakin tergerus dan mengalami penurunan, sehingga sangat beresiko jika dilalui menggunakan kendaraan. Akibat kondisi ini, siswa dan guru memilih untuk berjalan kaki dengan jarak sekitar 700 meter. Jadi memang harus ada pembangunan tahap kedua untuk jalan ini yang saat ini sangat-sangat sulit untuk dilalui sepeda motor. Kami, Dewan Guru di Basirih 10, anak-anak dan seluruh warga sekitar sini sebenarnya sangat mengharapkan adanya perbaikan jalan. Selain jalan yang rusak, kondisi sekolah juga memprihatinkan. Halaman sekolah kerap kali tergenang air dan sejumlah fasilitas di ruangan kelas mengalami kerusakan. Siswa berharap akses jalan menuju sekolah mereka diperbaiki. Dan jalanannya diperbaiki. Dan kawan juga bersepeda. Perbaikan seadanya telah dilakukan warga dan guru dengan sumber daya yang terbatas, seperti menggunakan kayu galam menjadi landasan lintasan di jalan yang berlumpur akibat kerap terendam. Sekolah ini juga memiliki sebuah perahu yang akan digunakan saat air pasang, dan jalan tidak memungkinkan untuk dilalui. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali dijualnya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP berdampak pada mulai stabilnya harga beras di pasaran Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut pedagang, sesuai aturan dari Bulog, warga hanya boleh membeli maksimal 2 karung beras SPHP ukuran 5 kg. Valentinos, salah satu pedagang beras di Pasar Mawar Pontianak, Kalimantan Barat ini, mulai menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, setelah beras tersebut sempat hilang dari pasaran sejak Maret 2025. Menurut Valentinos, stok beras SPHP hingga akhir Juli ini berlimpah, dengan harga Rp65.000 per karung 5 kg. Sesuai aturan Bulog, warga hanya boleh membeli maksimal 2 karung beras.
Diakui Valentinus, kehadiran beras SPHP berdampak pada stabilnya harga beras di pasaran. Untuk harga beras premium saat ini mulai turun dari antara Rp17 hingga Rp17.500 per kilogram menjadi Rp16.500 per kilogram. Selain harga, menurut Valentinus, satu hal yang saat ini juga kerap ditanyakan pembeli sehingga membuat dirinya kewalahan memberikan penjelasan, yakni soal isu beras oplosan dan beras tidak sesuai takaran. Terkait hal ini, Valentinus meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemantauan di tingkat agen atau distributor karena pedagang eceran hanya menjual. Kalau untuk beras premium berapa harganya sekarang, Om? Kalau premium sekarang masih sekitar 16-an lah. Masih 16-an. 16,5 gitu. Kalau yang medium? Yang medium ya SPHP ini. Berapa ya? Berapa? 13, kita di sini jualnya 13.000. 13.000. Jadi 65.000 per karungnya. Tapi dijatah. Satu orang hanya boleh beli 2. Hanya boleh beli 2. Ini kenapa kok hanya boleh beli 2? Enggak, ini dari aturan dari Bulog. Aturan dari Bulog ya? Ya, takut disalahgunakan gitu. Kembali dijualnya beras SPHP disambut antusias warga, yang sebelumnya sempat terbebani dengan tingginya harga beras. Warga berharap harga beras terus turun. Kalau SPHP kan itu masih terjangkau lah. Nah, masalah harga pasaran itu kan kalau SPHP 65. Kalau yang lain pada itu memang agak tinggi. Semoga turun. Sebagai rakyat biasa kita mintanya harga itu turun lagi. Iya. Warga juga berharap agar tidak ada beras oplosan dan beras tidak sesuai takaran berat di pasaran karena dapat merugikan pembeli. Raida Todi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, harga komoditas cabai dan tomat di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mulai turun dan kembali normal. Penurunan dipengaruhi banyaknya pasokan dari Pulau Jawa seiring masa panen. Sejumlah komoditas pertanian di Banjarmasin mengalami penurunan harga sejak awal pekan ini. Sebabnya cabai merah tiung turun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Tidak hanya cabai, tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp35.000 kini turun drastis menjadi Rp18.000. Harga normal ini berasal dari pasokan yang didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Meski harga turun, pedagang mengaku daya beli masyarakat masih lemah. Jadi untuk saat ini, untuk per hari ini harganya udah kembali normal. Untuk hari ini cabenya per 45, sekilo 50. Kalau untuk tomat dari kemarin yang 30 sekarang 18. Oke. Tapi untuk daya jual beli kayak benih, daya beli. Kalau untuk penjualan, kalau lagi saat-saat kayak gini emang lebih murah dan kurang peminat karena mungkin sebagian orang yang biasa nggak jualan cabai jadi jualan cabai kayak gitu aja sih. Salah satu pembeli di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin mengaku senang harga cabai dan tomat turun. Sebab stabilnya harga justru membantu masyarakat kecil untuk mengatur pengeluaran sehari-hari, khususnya untuk kebutuhan makan keluarga. Ini turun sudah harganya. Barangnya turun sudah. Biasanya berapa Bu kalau cabai Bu? Biasa semalam sampai 100 lebih ya Pak. 20. Kalau tomat? Tomat turun sudah. Biasanya? 30 lebih semalam. Udah stabil aja harganya. Ini biasanya untuk dijadikan apa nih Bu? Hah? Jualan nggak? Jualan, kami berjualan. Turunnya harga cabai dan tomat memberikan sedikit nafas lega bagi masyarakat. Namun pedagang dan pembeli berharap stabilitas harga bisa terjaga agar aktivitas pasar kembali ramai. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penurunan harga cabai dan tomat di pasar tradisional memberikan nafas lega bagi pelaku usaha kecil. Warung makan di Banjarmasin mengaku beban belanja menurun
di tengah pemasukan yang masih terbatas. Di tengah terbatasnya modal dan pendapatan, usaha kecil seperti warung makan rentan terdampak gejolak harga pangan. Turunnya harga cabai dan tomat dinilai mengurangi tekanan biaya operasional yang selama ini menjadi beban terbesar setiap hari. Penurunan harga ini terjadi sejak akhir Juli. Dorongan utama berasal dari melimpahnya pasokan dari wilayah sentra panen di Pulau Jawa. Bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, penurunan harga ini langsung terasa. Mereka bisa menghemat pengeluaran dan menyisakan biaya untuk belanja kebutuhan lain. Harga mulai turun sedikit. Alhamdulillah itu kan ibarat pengeluaran itu kan terkurang kalau ditukaran yang barang yang lain. Biasanya berapa bang harga cabai dan tomatnya? Harga cabai biasanya ada yang 80, sekarang ada yang 50, ada yang 55. Tomat sekarang 18.000, kemarin kan sampai 30.000. Harga cabai merah di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terpantau turun drastis. Dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000. Harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp35.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga Wengga tahap 5 Kelurahan Guntung Manggis tanam komoditas pertanian manfaatkan lahan tidur. Hasilkan cabai, tomat, terong hingga pepaya mencapai puluhan kilogram sekali panen. Lahan tidur seluas 3,5 hektar menjadi produktif setelah dimanfaatkan oleh warga Komplek Wengga tahap 5 RT 48 Kelurahan Guntung Manggis. Untuk komoditas cabai jenis japla, warga bisa memanen hingga 60 kg setiap 2 hari. Selain berguna untuk mengurangi inflasi, memanfaatkan lahan tidur menurut warga juga bisa untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah sudah 6 tahun kita tanam di sini. Lahan cabainya sama tomat ini berapa? 3,5 hektar. Total kan itu masing-masing? Total sama yang di sebelah sini. 6 tahun. Ini mau nambah lagi 5 hektar untuk kedepannya. Nanti dibantu dari Kepala Dinas DKP 3 untuk mediasi sama yang punya tahan. Sementara Wali Kota Banjarbaru bilang kegiatan ini akan diadakan di seluruh kelurahan karena selain berdampak pada kestabilan harga pokok, kegiatan ini juga membuka jalan bagi pengelolaan lahan tidur dengan menggandeng pemilik. Hasil panen di sini mereka tidak menyerahkan ke beberapa tangan dan langsung bisa ke pasar untuk dijual, sehingga untuk harga tetap stabil. Dan ini juga adalah salah satu program yang dimiliki oleh usaha program pangan. Pihaknya juga menjelaskan ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang perlu didukung dari tingkat kelurahan. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Garuda Muda menyerah dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Selengkapnya sesaat lagi. Kita beralih ke berita olahraga saudara. Dari final Piala AFF U23 2025, Garuda Muda menyerah dari Vietnam dengan skor tipis 0-1. Duel Indonesia kontra Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam.
Garuda yang mengambil inisiatif serangan dikejutkan dengan gol yang terjadi di menit 36. Nguyen Chong Fuong menyambar bola muntah di kotak penalti dalam situasi sepak pojok. Pasukan Kim Sang-sik memimpin 1-0 hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Vietnam meraih gelar untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara tim Liga Primer Inggris tiba di Asia untuk menjalani tur pramusim. Newcastle United tiba di Korea Selatan dan Tottenham Hotspur mendarat di Hong Kong. Setelah kalah dari Arsenal di laga perdana tur pramusim di Singapura, Newcastle United terbang ke Korea Selatan untuk menjalani 2 pertandingan. Tiba di Incheon, Newcastle United disambut oleh penggemar di Incheon International Airport. Beberapa pemain Newcastle United sempat memberikan tanda tangan. Di Korea Selatan, Newcastle United akan berjumpa Kelly Select 30 Juli dan Tottenham Hotspur 3 Agustus 2025. Sebelum jumpa Newcastle United, Tottenham Hotspur tiba di Hong Kong untuk melakoni laga pramusim kontra Arsenal 31 Juli. Son Heung-min dan kawan-kawan juga disambut oleh penggemar mereka di Hong Kong. Tidak diikutsertakan dalam tur pramusim Newcastle United. Pelatih Eddie Howe menegaskan Alexander Isak masih bagian dari tim. Nya adalah Liverpool. Meski The Reds sudah mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan amunisi baru, Newcastle United dikabarkan mematok harga 150 juta pound sterling untuk Isak. Yeah, of course. I think he's still our player. He's contracted to us, so we to a degree control what's next for him. So I'd love to believe all possibilities are still available. So we've received no formal offer from any football club for him. So my wish has always been that he stays and we see him again play next year, but that's not in my full control. Anthony Elanga dan Song So Park. Di tengah kesulitan ini, tawaran 150 juta pound sterling dari Liverpool bisa menjadi solusi finansial bagi The Magpies, walau harus merelakan pemain terbaik mereka pergi. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Denisa Al-Hafiza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.